Gibran kembali menjadi kader PDI Perjuangan dan Megawati mendukung penuh pasangan Prabowo Gibran di 2029. Ini bukan pendapat saya, ini adalah analisa politik Budi Spiliang yang meneropong peta politik jelang pemilu 2029 nanti. Bagi saya, analisa Budi Spiliang ini menarik, karena sepertinya belum pernah terpikirkan bahwa ada peluang Gibran kembali menjadi kader PDI Perjuangan. Tapi kemungkinan itu terbuka, karena di politik tidak ada yang pasti. Apalagi hingga saat ini, Gibran belum pindah ke partai politik manapun. Supaya lebih jelas, yuk kita simak bersama analisa politik Budi Spiliang berikut ini. Kalau kita simak ya, pasca pemberian amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo kepada dua orang elit ya, atau Hasto Kristianto dan Tom Lembong, yang jelas pro kontra hingga hari ini bukannya mereda, tetapi makin meluas, khususnya yang ada di media sosial. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena memang saling sindir justru makin seolah-olah mendapatkan semacam misiu pemantik ya dari kubu yang mendapatkan ampunan, seolah-olah inilah hadiah dari Presiden ke Prabowo ya, yang seolah-olah membenarkan bahwa kriminalisasi sudah terjadi pada kasus Hasto yang jelas-jelas ikut di dalam penyuapan, dan begitu juga Tom Lembong terbukti ada kriminalisasi. Korban dari pengampunan ini adalah nama buruk yang dialamatkan kemudian kepada Presiden Jokowi. Nah, karena kemudian masing-masing kubu yang mendapatkan ampunan ini melakukan semacam bullying di sosial media, menyindir dan meremehkan lagi dan memfitnah kembali, ya kan, baik Jokowi loversnya dan Pak Jokowi secara khusus. Target rekonsiliasi yang diharapkan oleh Presiden sebagaimana jadi pertimbangan dari dikeluarkannya amnesti dan abolisi tidak tercapai. Malah yang ada sekarang ya, terjadi polarisasi yang makin menguat, seolah-olah situasi sekarang sudah situasi pilpres. Ini jelas harus dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo. Artinya apa? Rekonsiliasi yang dimaksudkan Presiden cuma omong-omong. Tidak ada rekonsiliasi. Tidak akan mungkin ada rekonsiliasi kalau situasinya seperti ini. Ya. Karena Presiden ya secara tegas juga tidak menjelaskan kepada masing-masing kubu untuk menahan diri. Kita tidak pernah mendengar Pak Prabowo menghimbau kepada PDIP untuk menahan diri. Begitu juga Presiden juga tidak menghimbau kepada kubu Anies Baswedan, dalam hal ini keberadaan Tom Lembong ada di sana, untuk menahan diri. Karena Presiden atau pemerintah ya sedang menjaga suasana kondusif menjelang HUT RI ke-80. Ini yang kita sayangkan dari Presiden Prabowo. Artinya apa? Konfigurasi politik ya bisa saja ya akan terjadi perubahan-perubahan. Apalagi kalau kita lihat akhir-akhir ini ya, tarik menarik apakah Pak Jokowi akan berada di dalam PSI secara struktural atau Pak Jokowi membangun PSI dari luar saja, juga terjadi tarik menarik di internal PSI dan relawan Jokowi sendiri. Nah, kaitannya di sini dengan konfigurasi politik adalah ketika Pak Jokowi akan ada secara struktural sebagai Ketua Dewan Pembina di Partai Solidaritas Indonesia, jelas konfigurasi politik akan berubah, di mana PSI punya waktu yang cukup bersama Pak Jokowi melakukan konsolidasi ke daerah-daerah ya, dalam mensosialisasikan keberadaan PSI ya, visi misi PSI ya, agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat menuju pemilu 2029 nanti. Yang saya cermati adalah bagaimana teman-teman di sosial media ya berharap sekali keberadaan Pak Jokowi sebagai ketua dan pembina. Artinya apa? Ada pegangan. Kalau Pak Jokowi hanya mendukung dari luar, meskipun
mereka mengatakan kami ikut telunjuk Pak Jokowi akan kemana. Kalau seperti itu lagi, pemilu 2019 dan pemilu 2024 yang lalu, hasilnya adalah PSI belum mendapatkan kepercayaan masyarakat maksimal. Padahal waktu itu sampai ada tagar atau slogan PSI adalah saya. Waktu itu Pak Jokowi masih sebagai presiden. Nah, ini tidak terjadi. Kita bisa bayangkan kalau Pak Jokowi sudah menjadi rakyat biasa, ya kan, tetapi ada di luar PSI. Magnitude Pak Jokowi untuk diikuti sehingga masyarakat atau Jokowi lover berbondong-bondong ke kantor PSI, mau baik di kecamatan, kota, sampai provinsi, mendaftarkan dirinya, baik mendaftar langsung maupun lewat online. Mereka merasa ya udah kita mendukung Pilpres aja, nggak mendukung PSI secara partai. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan kembali oleh Pak Jokowi sendiri dan internal pendiri PSI. Kalau Pak Jokowi berada di luar PSI, target Pak Jokowi untuk membawa PSI 5%, meraih 5% suara dari total suara yang akan diperebutkan pada saat pemilu 2029, itu sepertinya sulit akan dicapai. Nah, kalau begitu ceritanya, ya, perkiraan saya sebagai sebuah analisa, PSI lagi-lagi ya terseok kembali ke di bawah 4%. Kita memang belum bisa memastikan apakah menuju 2029 bisa 2006, 2027, 2028 ya. Apakah parliamentary threshold, ambang batas untuk masuk ke Senayan itu dihilangkan sama sekali atau berkurang misalnya menjadi 2,5% atau tetap 4%. Nah, kalau tetap 4%, ya ambang batas sebuah partai peserta pemilu untuk bisa masuk ke DPR RI, ya jelas ini cukup berat bagi PSI. Keberadaan Pak Jokowi di luar PSI hanya akan berpengaruh pada saat Pilpres. Untuk pemilu, untuk memperebutkan kursi, agak berat bagi caleg-caleg PSI nantinya di daerah karena tidak ada tokoh kuat yang akan mereka jual ke masyarakat. Ini yang saya khawatirkan, bahwa tingkat loyalitas para Jokowi lover di seluruh daerah di Indonesia tidak akan berubah. Saya meyakini itu tidak akan berubah sehebat apapun bad campaign yang dilakukan oleh sejumlah pihak, haters Jokowi, lawan politik Jokowi, terus menggelorakan. Misalnya sekarang masih belum selesai kasus ijazah palsu, pemakzulan Gibran dan seterusnya. Ya, itu tidak akan menggoyahkan militansi Pak Jokowi. Tetapi kalau untuk urusan memilih caleg PSI pada saat pemilu nanti, khususnya DPR RI, ini sangat berat. Nah, karena itu ya, keberadaan Pak Jokowi di PSI secara struktural ya, saya pikir itu tidak bisa ditawar lagi. Memang ini hanya sebuah analisa, tapi saya bisa membaca teman-teman yang selama ini aktif di sosial media, apapun jenis sosial medianya, ya saya yakin mereka hanya akan bersemangat ketika hanya pada saat Pilpres. Nah, bagaimana dengan PDIP yang tetap sekarang ini ya partai pemenang pertama di perolehan kursi di Senayan. Meskipun kita tahu bahwa pada saat pemilu 2024 kemarin PDIP mengalami penurunan kursi di Senayan dari 19% hanya menjadi sekitar 16% suara. Apakah PDIP bisa naik perolehan suaranya dari 16% mungkin kembali ke 19% atau sebaliknya bisa melorot di bawah 16%? Nah, ini semuanya tergantung bagaimana tiga elit politik yang berpengaruh saat ini. Presiden Prabowo, Ibu Megawati, dan Pak Jokowi bisa membangun sebuah komunikasi politik yang kondusif. Nah, bagaimana partai-partai yang ada di koalisi Kim?
secara hitung-hitungan Pak Prabowo, pemberian amnesti, abolisi, seolah-olah pemerintah sudah didukung oleh 100% peserta pemilu. Artinya pemerintah ini kuat. Tetapi itu belum tentu, bisa aja tidak akan seperti itu realitanya. Realita politiknya belum tentu seperti itu. Publik sekarang ini melihat ada diskriminasi yang dinilai dilakukan oleh Presiden Prabowo. Khususnya diskriminasi soal apa? Keberpihakan Presiden Prabowo terhadap kasus yang sekarang mendera Pak Jokowi. Termasuk juga masalah surat pemakzulan yang disampaikan oleh Forum Purnawiran TNI ke DPR. Surat itu masih di tangan DPR. Sewaktu-waktu itu bisa menjadi senjata. Nah, harusnya ketika Pak Prabowo sudah memberikan amnesti, abolisi, yang dianggap itu lebih kepada pendekatan politik daripada pendekatan hukum, ya, meskipun mayoritas masyarakat tidak menerima kebijakan tersebut karena dianggap negara takluk di tangan koruptor, tetapi dalam konteks konfigurasi politik menuju 2029, ya, diskriminasi yang diperlihatkan oleh Pak Prabowo ini jelas berpengaruh untuk bagaimana partai-partai yang lain nantinya, ya, akan berpihak kemana. Harusnya, ya, apa susahnya Pak Prabowo perintahkan Kapolri tuntaskan masalah ijazah palsu Pak Jokowi ini di kepolisian, di kejaksaan sampai ke pengadilan secepat-cepatnya, setransparan mungkin, ya, sehingga ada kepastian hukum. Kalau situasinya seperti ini, seolah-olah kasus ijazah palsu ini disandra. Padahal publik sudah melihat fakta-fakta hukum yang dimiliki oleh aparat kepolisian sebagai penyidik, ya, tak terbantahkan. Tapi kenapa sampai saat ini penyidik di Polda Metro Jaya aja menangani kasus ini, untuk menetapkan tersangka aja sampai sekarang belum berani. Saya menggunakan istilah belum berani. Bukan belum cukup kuat bukti. Berdasarkan informasi yang saya terima, sudah lebih dari cukup. Bukan lagi 2 alat bukti. Lebih dari cukup alat bukti bahwa terjadi penghinaan, terjadi pencemaran nama baik, ya. Itu tinggal penetap P21, ya, kemudian penetapan tersangka, kemudian penyidik menyerahkan berkas dakwaan ke jaksa, jaksa menyiapkan dakwaan, maju ke persidangan. Itu hal yang sederhana sebenarnya. Hal yang sebenarnya lebih sulit amnesti dan abolisi ini prosesnya. Tetapi Presiden Prabowo melihatkan sikap yang lebih membela masalah untuk mendapatkan dukungan dari PDIP dan timnya Anies dengan melakukan amnesti daripada mendahulukan kasus Pak Jokowi yang disandra oleh kasus ijazah palsu. Semua orang yakin, termasuk juga Pak Prabowo, bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Kenapa? Yang mengeluarkan ijazah itu kan Universitas Gadjah Mada. Rektorat, dekanat sudah declare ijazah Pak Jokowi asli. Tapi itu pun tidak menjadi suatu, ya, argumen hukum yang kuat yang harusnya Presiden Prabowo juga intervensi. Kenapa? Ini mengganggu, bikin gaduh. Apa Presiden bisa bekerja dengan kegaduhan ini? Ya. Jadi saya pikir konfigurasi politik dengan akan berubah, ya. Bisa jadi memang apa yang selama ini diisukan Prabowo dengan Jokowi retak, sekarang kembali menguat aliansi Mega Pro atau Pro Mega, bisa aja ini akan menjadi kenyataan, meskipun saya nggak yakin bahwa ada keretakan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya justru menduga, ya, perubahan-perubahan politik akan terjadi, ya, di akhir tahun dan di awal tahun 2026 nanti. Ya. Kalau kita lihat
kandidat-kandidat yang akan berlaga di 2029 namanya nggak banyak. Ya, namanya nggak banyak. Pertama, ada Presiden Prabowo sendiri. Elektabilitasnya masih tertinggi dari sisi yang akan nominasi menjadi pemenang pada saat Pilpres 2029. Persoalannya sekarang bukan siapa pemenang Pilpresnya, tetapi siapa pendamping Pak Prabowo. Apakah masih Prabowo Gibran? Atau Prabowo Ganjar? Atau Prabowo AHY? Atau Prabowo Puan? Ini menjadi pertanyaan. Bahkan saya melihat satu peluang. Tidak menutup kemungkinan PDIP ya bisa saja karena sesuatu dan lain hal yang namanya dinamika politik, Prabowo Gibran. Artinya Prabowo Gibran itu adalah Gibran kembali ke rumah lamanya, ke PDIP. Dengan demikian sudah dipastikan kalau itu yang terjadi pada saat 2029 dan 2034, PDIP akan memiliki wakil presiden di pemerintahan. Sehingga dengan demikian 2034 dengan asumsi ya Pak Prabowo maju ke periode kedua tentunya ya 2034 ya Capres Gibran mungkin nggak ada lawan kata orang, nggak ada lawan karena dipersiapkan oleh ya Pak Prabowo, Bu Mega, Pak Jokowi sendiri. Secara kekuatan politik ini sangat-sangat powerful. Pertanyaannya, apakah masuk akal Gibran kembali ke rumah lama? Dalam politik tidak ada yang nggak masuk akal. Semuanya masuk akal. Dan dalam politik bisa jadi menjadi penghalang. Tetapi kalau kita lihat proses regenerasi di lingkaran partai-partai lama saat ini, ya rasa-rasanya itu memungkinkan. Contoh, kita mulai dari PDIP. PDIP sekarang dalam kongres dia yang terakhir, ya kan, sudah kembali menunjuk Bu Mega sebagai ketua umum. Padahal Bu Mega secara umur udah tergolong sepuh. Artinya apa? Ada kemacetan regenerasi dan rekrutmen politik di PDIP. Kita memang tidak bisa menakar umur karena itu adalah wilayah yang maha kuasa. Tetapi akal sehat kita ya bisa saja sesuatu bisa saja terjadi. Karena Ibu Mega memang sudah sepuh. Ibu Mega belum menyiapkan ya siapa yang akan menggantikan beliau manakala terjadi sesuatu entah sakit yang tidak bisa lagi menjalankan tugas seperti biasa. Ya kan? Harusnya dari sekarang pada saat kongres di Bali kemarin ya, Bu Mega mengambil inisiatif untuk memberikan semacam pendampingan kepada ketua umum baru. Anggaplah misalnya ketua umum diberikan kepada Puan Maharani. Bu Mega kemudian beralih ya menjadi ketua dewan pembina di PDIP. Meniru ya semacam proses transformasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat. Di mana Pak SBY ya selagi masih sehat, selagi masih punya power juga melakukan proses transformasi di Partai Demokrat dengan menunjuk ya dan meyakinkan seluruh pengurus ya dan seluruh stakeholder di Demokrat untuk menunjuk Mas AHY sebagai ketua umum Demokrat, Pak SBY sebagai ketua majelis tinggi yang punya kewenangan lebih tinggi dari ketua umum. Artinya apa? Proses transformasi dan regenerasi di Demokrat lebih berjalan mulus. Kita kesampingkan dulu persoalan politik dinasti di sini. Karena dalam konteks kepentingan election, dalam konteks pemilihan, orang hanya berpikir siapa yang punya nilai jual, bukan masalah lagi persoalan politik dinasti. Sekarang kita beralih ke Gerindra. Gerindra saat ini ketua dewan pembinanya adalah Pak Prabowo. Ketua umumnya juga Pak Prabowo. Notabene adalah Presiden Republik Indonesia. Powerful. Pertanyaannya adalah dengan usia Pak Prabowo sekarang lebih kurang 74 tahun.
ya, udah tergolong sepuh juga, ya. Many things can happen ke depan. Siapa pengganti Pak Prabowo? Tidak ada kader. Kalau misalnya meniru gaya PDIP, ada Puan, masih ada Prananda. Kalau di Demokrat, ada Puan, Demokrat ada Mas Ahaye, ada Mas Ibas. Apakah Mas Didit akan menjadi kandidat pengganti di Gerindra? Yang kita lihat, sejak 2008 Gerindra berdiri sampai hari ini, kita tidak melihat ada persiapan yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk menyiapkan anaknya Mas Didit. Tidak ada. Lantas, siapa yang akan menggantikan Pak Prabowo? Bisa jadi mereka akan konflik. Bisa aja faksi-faksi yang sekarang ada di Gerindra saling berebut jabatan. Ada faksi Dasko, ada faksi Aman Buzani, ada faksi Safri Samsudin misalnya. Ya, ini sesuatu yang bisa meledak pada saat ternyata harus mengganti ketua umum. Artinya ini juga satu persoalan. Lantas partai mana lagi yang kira-kira ya yang akan kuat pada saat Pilpres nanti? Golkar sudah settle. Golkar lebih demokratis karena mereka terbiasa ya melakukan munas, memilih ketua umum yang benar-benar sifatnya benar-benar yang hidup dan berpengaruh dari DPP sampai ke daerah. Siapapun kandidat bisa saja, tidak ada yang sifatnya terkait dengan kedekatan kekeluargaan. Lantas apa misalnya lagi? Nasdem juga ketua umumnya sekarang Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh juga sudah sepuh. Nasdem sudah mempersiapkan atau Pak Surya sudah menyiapkan anaknya Prananda, ya, yang sekarang kalau nggak salah menjadi ketua fraksi di DPR. Tapi selama ini kiprah dan kinerja Prananda Paloh sebagai calon pengganti Pak Surya, bapaknya, tidak terlihat. Tidak ada kinerjanya, tidak pernah datang ke masyarakat, tidak pernah muncul di ruang publik, tidak pernah muncul memberikan semacam pikiran-pikirannya kepada masyarakat. Tidak terdengar suaranya Prananda Paloh. Ya toh? Nah sekarang kita bicara apa lagi? Partai Amanat Nasional. Ketuanya mungkin relatif masih tergolong muda, Zulkifli Hasan. Ya, masih sekitar 60-an atau mendekati 70. Masih fit. Mungkin levelingnya sama dengan Pak Jokowi. Nah, jadi kalau PKB, ya, ada PKB, ada PKS. Nah, relatif kenapa ini nggak terlalu berpengaruh? Karena PKB dan PKS ini kan lebih masuk ke wilayah politik yang berdasarkan berbau politik agama. Ada unsur-unsur yang sifatnya kedekatan keagamaan di situ. PKB ya selagi masih ada Caimin, ya Caimin mungkin bisa jadi akan menjadi ketua umum seumur hidup juga. Apalagi ya, Caimin umurnya juga masih relatif muda. PKS punya sebuah sistem sendiri, kaderisasinya berjalan. Tetapi yang jelas PKS tidak bisa dianggap sesuatu yang punya nilai tawar yang tinggi karena selama ini PKS tidak pernah melihatkan kinerja sebagai partai nomor 2 di DPR misalnya. Kursinya ya marketnya ya segitu-gitu aja. Nah artinya ke depan kita melihat kalau kita bicara konfigurasi politik, kita bicara regenerasi politik, positioning Gibran, AHY, Puan ya sebagai elit-elit muda yang memiliki latar belakang ketokohan orang tuanya, inilah yang akan berperan pada saat Pilpres dan Pemilu 2029 nanti. Dan pada saat Pemilu 2029 dan Pemilu 2034, Pak Jokowi relatif masih muda. Pak SBY di Demokrat mungkin makin sepuh. Pak Prabowo apalagi tambah sepuh. Bu Mega tambah sepuh lagi, tambah aja 10 tahun lagi umur beliau. Ya kan? Artinya apa? Kita dari 2025 ini ya perlu benar-benar jeli dalam memutuskan sikap kita melihat perkembangan politik saat ini. Kalau Pak Prabowo melakukan hal-hal yang diskriminatif ini terus-menerus kepada Pak Jokowi, ya
yang jelas menurut saya akan merugikan Gerindra sendiri. Ya, satu-satunya tokoh politik yang hingga hari ini benar-benar jelas memiliki massa militan yang luar biasa di Republik ini adalah Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi tidak berpartai. Jika misalnya terjadi rekonsiliasi, ya, seperti yang diharapkan oleh Pak Prabowo, saya sih berharap sebenarnya rekonsiliasi itu terjadi rekonsiliasi PDIP dengan Pak Jokowi, didukung oleh sinerginya dengan Gerindra, dengan Pak Prabowo. Paten barang ini. Tetapi memang orang menganggap kalau itu terjadi impossible. Tapi saya tetap meyakini, ya, tidak ada hal yang terlalu mendasar sebenarnya keretakan hubungan antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati. Hanya karena perbedaan sudut pandang aja pada saat Pilpres 2024 kemarin. Ya, kenapa perbedaan sudut pandangnya? Pak Jokowi itu sudah menyiapkan sebenarnya, ya, Prabowo Ganjar. Sudah menyiapkan itu. Kalau itu terjadi, skenario ini diterima oleh Bu Mega sebelum ada munculnya Gibran Rakabuming sebagai alternatif, sebenarnya ini sudah paten barang ini. Tapi sayangnya PDIP menolak tawaran itu. PDIP nggak mau sebagai partai yang kursinya paling banyak di DPR, kadernya hanya wakil presiden. PDIP maunya ya kader sendiri tetap capres. Makanya diusung Ganjar, Pak Jokowi nggak setuju. Karena kalau itu yang terjadi, keberlanjutan yang diinginkan Pak Jokowi mungkin tidak akan berjalan. Pak Jokowi memang mengambil resiko, tetap mendukung akhirnya Prabowo. Nah, pada saat itu sebenarnya Gibran Rakabuming Raka ini belum muncul. Yang kuat pada saat itu adalah Prabowo Erick Thohir. Tetapi partai-partai yang lain ya tidak mendukung. Ketika dipasangkan dengan yang lain juga tidak ada yang menerima. Akhirnya ketika muncul nama Gibran, dan itu atas permintaan Pak Prabowo sendiri, semuanya setuju. Dan bukti memang 58% diraih oleh pasangan Prabowo Gibran. Saat ini yang menjadi kunci utama yang akan menentukan bandul politik adalah Gibran Rakabuming Raka. Makanya Gibran diganggu dengan pemakzulan. Kode bahwa Prabowo ya ingin ya tidak menempatkan Gibran sebagai kandidatnya lagi pada Pilpres 2029 gampang saja. Apa sinyalnya? Sinyalnya adalah ketika surat pemakzulan dari Forum Purnawiran itu dibahas di DPR. Kalau itu terjadi, surat itu dibahas, bahkan kemudian memang disetujui, itu artinya Prabowo Gibran hanya mimpi. Dan jika itu terjadi, peta politik berubah 100%. Dan pada saat itulah PSI tanpa Jokowi juga makin gak jelas keberadaannya. Sementara itu Gibran makin kehilangan siapa yang akan membela Gibran. Pak Jokowi makin tersudut dengan kasusnya. Apalagi Gibran kemudian benar dimakzulkan. Ya tentu ini adalah perkara politik. Ya. Atas nama perkara politik yang gak salah bisa salah. Buktinya apa? Amnesti terjadi. Yang jelas-jelas sudah ketuk palu, bersalah, terpidana, dapat amnesti. Bisa saja. Saya memberikan catatan penting soal peluang rekonsiliasi Jokowi, Gibran, dan PD Perjuangan. Seperti yang saya jelaskan di awal. Saya setuju dengan Budis Piliang bahwa kemungkinan itu ada. Walaupun memang banyak tantangan agar itu terwujud. Tapi bisa, di politik tidak selalu hitam putih, tapi selalu ada area abu-abu. Dan jika prediksi Budis Piliang itu terjadi, maka akan merubah peta politik tanah air jelang 2029. Akan terjadi kejutan besar, dan bagi saya itulah persatuan atau rekonsiliasi yang paling nyata. Jika Jokowi, Megawati, Prabowo, dan Gibran bisa duduk satu meja. Terima kasih, salam kontra narasi.